Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita kembali melaksanakan ibadah yang dilaksanakan secara online. Hal ini kita lakukan demi menjaga penyebaran virus COVID-19 yang akhir-akhir ini semakin meningkat, serta mewujud nyatakan sebagai gereja yang memberi hidup. Kebaktian hari ini dilayani oleh Penatua Stefani. Warta selengkapnya bisa dilihat pada Warta GKI Pondok Makmur. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Mari kita bersyukur dan memuliakan Tuhan atas segala penyertaan-Nya dalam hidup kita. Ia begitu agung, keadilan-Nya nyata untuk umat-Nya, pimpinan-Nya untuk selama-lamanya, dan tuntunan-Nya selalu hadir untuk kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu sekalian. Dan menyertaimu juga. Tema khotbah minggu ini adalah bijaksana dan antisipatif. Amsal 4 ayat 6 sampai 7 berkata demikian. Janganlah meninggalkan hikmat itu, maka engkau akan dipeliharanya. Kasihilah dia, maka engkau akan dijaganya. Permulaan hikmat ialah perolehan hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Menjalani hidup di dunia yang penuh tantangan tentu membutuhkan kebijaksanaan dan hikmat. Kita perlu dituntun agar dalam menghadapi tantangan hidup kita dapat menjalaninya. Pada saat ini kita juga diajak berefleksi. Sudahkah kita mengandalkan Kristus dalam hidup? Sudahkah kita berlaku bijak? Dan apakah kita sudah meminta hikmat darinya? Mari kita merenungkan secara pribadi. Ya Tuhan, sungguh besar kasih-Mu terhadap kami. Kasih-Mu selalu melimpah dan tidak pernah berkesudahan.
dalam suka ataupun duka Engkau ada. Hari ini kami mau bersama-sama menyadari bahwa kami sangat membutuhkan-Mu. Kami lemah dan sering terjatuh. Kami jauh dari hikmat-Mu. Bahkan kami tidak setia kepada-Mu. Ampuni dan kasihanilah kami Tuhan. Dengan merendahkan hati, ini kami mau berseru. Kepadamu Tuhan kami berdoa. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 14 sampai 15 yang berkata demikian. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu, tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu semua seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Tuhan memimpin langkahku.
Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum bersama-sama kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur, kami yakin dan percaya penyertaan-Mu sungguh nyata di tengah hidup kami. Sampai pada saat ini kami boleh bersama-sama beribadah secara online, itu pun semua karena penyertaan Tuhan pada setiap kami. Kami mau menyambut firman-Mu Tuhan, yang biarlah sebentar lagi kami juga terus diperbaharui olehnya. Biarlah Engkau yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada setiap kami, agar kami pun tidak hanya menjadi pendengar, tetapi juga menjadi pelaku firman Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, sertai dan berkati kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bacaan pertama diambil dari Amos pasal yang ke-5 ayat 18 sampai 24. Amos 5 ayat 18 sampai 24. Celakalah mereka yang menginginkan hari Tuhan. Apakah gunanya hari Tuhan itu bagimu? Hari itu kegelapan, bukan terang. Seperti seseorang yang lari terhadap singa, seekor beruang mendatangi dia, dan ketika ia sampai ke rumah, bertopang dengan tangannya ke dinding. Seekor ulat memagut dia. Bukankah hari Tuhan itu kegelapan dan bukan terang, kelam kabut dan tidak bercahaya? Aku membenci, aku menghinakan perayaanmu, dan aku tidak senang kepada perkumpulan rayamu. Sungguh, apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka, dan korban keselamatanmu berupa ternak yang tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air, dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.
segeralah melepaskanku. Ya Tuhan, segeralah tolonglah aku. Biarlah bergirang dan bersuka semua orang yang mencari-Mu, yang cinta keselamatan dari-Mu, selalu berkata Allah Akbar. Tetapi ku miskin dan sengsara, ya Allah, segeralah datang. Engkaulah yang meluputkan aku. Ya Tuhan, janganlah lambat datang. Ya Tuhan Allahku, segeralah melepaskanku. Ya Tuhan, segeralah tolonglah aku. Bacaan kedua diambil dari Tesalonika 4 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Demikian sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil kita diambil dari kitab Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Injil Matius pasal 25 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13 yang berbunyi demikian. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu.
Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita sudah cukup lama ya tidak berjumpa. Puji Tuhan kita boleh berjumpa kembali sekalipun secara online. Bapak Ibu, kemarin saya beberapa hari lalu ya pergi panasin mobil karena udah lama juga nggak dipakai, pergi-pergi jauh gitu ya, dan pergi-pergi jadi dipanasin beberapa kali. Ketika saya panasin mobil, ternyata bensinnya ini sudah mau habis gitu ya. Jadi saya sekalianlah pergi untuk mengisi bensin. Nah, di dalam perjalanan saya untuk pergi mengisi bensin, Bapak Ibu, saya jadi teringat nih, dulu ya sebelum pandemi setiap minggu keempat itu pasti pertukaran pelayanan ya. Nah, waktu itu saya pelayanan di GKI yang ada di Bekasi sana. Nah, ketika saya di perjalanan, Bapak Ibu, ternyata bensin saya ini tidak cukup, alias sudah mau habis gitu ya, ketika saya melakukan perjalanan pulang. Nah, saya selesai pelayanan itu ya malam, kira-kira jam 7:30 atau jam 8 saya baru perjalanan dari Bekasi sana untuk menuju ke Tangerang ini. Bapak Ibu kalau pernah naik mobil gitu ya, waktu itu saya posisinya baru sadar kalau bensinnya sudah mau habis itu di tol gitu ya. Kalau pernah naik mobil terus tahu bensin mau habis, ada di tol gitu ya, belum ada rest area lagi terdekat, waduh rasanya itu kalau kata zaman viral ini ya seperti menjadi Iron Man gitu ya. Nah, Bapak Ibu, itu tuh deg-degannya tuh luar biasa. Saya sampai aduh gimana nih ya biar bensinnya ini tetap cukup lah sampai saya menemukan pom bensin terdekat. Saya pun matikan AC gitu, nggak tahu ini pengaruh apa enggak ya, matikan AC aja lah udah. Jadi doanya makin kenceng. Nah ini ya, orang kalau udah kepepet gitu ya, kalau lagi ada sesuatu tuh rasanya aduh doanya semakin kenceng gitu ya. Nah saya di mobil pun juga doa semakin kenceng, Bapak Ibu Saudara, berharap agar mobil ini nggak mati di tol. Apalagi itu sudah malam, saya udah bingung nih nanti kalau sampai mati gimana saya perjalanan pulang, di mana saya meminta pertolongan. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu, di dalam perjalanan saya ya ternyata cukup sampai di rest area, sehingga saya bisa untuk mengisi bensin di mobil dan saya bisa pulang dengan keadaan yang tenang. Bapak Ibu, ketika saya ngisi bensin itu ya, di sini kan dekat ya, jadi saya teringat memang kalau kita tidak selalu siap ya dengan segala hal, rasanya kita akan menjadi takut dan khawatir ya, bahkan menjalaninya itu dengan was-was. Bapak Ibu, kesalahan saya ini adalah saya hanya mempersiapkan diri dan lupa mempersiapkan kendaraan yang juga akan saya bawa ya. Ternyata kalau kita mau melakukan perjalanan, bukan hanya diri kita nih yang harus siap, tetapi ya kendaraan kita, apa yang kita bawa, itu juga ternyata harus disiapkan. Jadi jangan sekali-kali kita membatasi persiapan kita dengan pemikiran bahwa yang kita lakukan ini sudah cukup. Ya. Jadi kalau kita udah cukup ya, kita nggak teliti lagi, kita nggak lihat lagi lebih jauh, kita tidak melihat lagi lebih dalam. Bisa-bisa ya yang kita rasa cukup itu ternyata tidaklah cukup. Sama seperti kehidupan kita di dalam Kristus.
kita merasa kita sudah cukup ya, berjalan di dalam jalan Tuhan. Tapi jangan-jangan itu belum cukup. Misalkan saja di dalam kehidupan kita, mungkin kita merasa ya jadi orang Kristen kebaktian minggu aja cukup lah. Tapi coba kita tanya, apakah itu sudah cukup? Saya rasa belum. Kita masih harus terus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, baik itu kita ada di keluarga, di masyarakat, di pekerjaan, atau bahkan kita mengikuti kegiatan gereja lainnya, tidak hanya di dalam kebaktian minggu. Bapak, Ibu, dan Saudara, minggu lalu kita sudah bersama-sama merenungkan firman Tuhan tentang keberhasilan itu ternyata berbicara ketika kita bisa berjalan di dalam jalan Tuhan. Nah, hari ini kita mau melihat apakah kita juga sudah mempersiapkan diri ketika kita mau menyambut kedatangan Tuhan. Nah, pengajaran Yesus ya di dalam Matius pasal 25 ini berbicara mengenai akhir zaman. Kita diingatkan kembali janji ya yang Tuhan berikan kepada kita bahwa Dia akan datang untuk kedua kalinya. Nah, kedatangan Tuhan ini kan serba tidak terduga. Karenanya kita harus meresponnya dengan tepat, dengan bijaksana, dan juga antisipatif. Bapak Ibu, kisah 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh ini menunjukkan kepada kita tentang kesediaan seseorang untuk menanti kedatangan. Di sini dikisahkan 10 gadis ini adalah teman gitu ya, pengiring atau bahasanya apa ya, dayang-dayang gitu loh ya, yang mendampingi mempelai perempuan. Nah, nampaknya peran mereka ini tentu sangatlah penting. Mereka punya tugas menyongsong kedatangan mempelai laki-laki. Jadi tugas ke-10 gadis ini adalah menunggu kedatangan sang mempelai laki-laki ya. Ini sebuah tugas yang penting, tetapi juga tugas yang membahagiakan ya. Mereka datang untuk bersiap sedia melayani dan selanjutnya menjadi saksi dan tentu saja menikmati kebahagiaan dalam pesta kedua mempelai itu. Bapak Ibu, ketika 10 gadis ini diperintahkan untuk berjaga-jaga, apa yang terjadi? Ternyata ada 5 gadis ya yang tidak memiliki cukup minyak. Dikatakan di sini ada 5 gadis bodoh, yaitu mereka yang tidak memiliki cukup minyak, sehingga ketika mereka semua ini menunggu begitu ya, lelah sampai mereka tertidur. Nah, ini menarik Bapak Ibu. Bukan berarti 5 gadis yang bijaksana itu tidak tidur, bukan. Ke-10-10-nya ini tidur, beristirahat. Yang membedakan adalah ketika ya mempelai ini datang ya di tengah malam begitu ya. Kemudian suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." 5 gadis bijaksana ini udah siap. Kenapa? Karena dia punya minyak yang cukup. Dia membawa minyak yang lebih. Nah, 5 gadis ini bingung karena pelitanya, apinya gitu ya, sudah mulai padam. Sehingga mereka meminta kepada si 5 gadis bijaksana ini ya, mereka meminta, "Berikanlah kami sedikit minyakmu, sebab pelita kami hampir padam." Ternyata gadis bijaksana ini menjawab, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Jadi gadis bijaksana ini juga berpikir, kalau minyak yang dia punya diberikan, nanti juga nggak cukup semuanya. Akhirnya ke-10-10-nya ini nggak bisa menyongsong si mempelai laki-laki ini ya. Akhirnya 5 gadis bijaksana ini menyuruh ke 5 gadis yang bodoh ini untuk pergi membeli minyak. Nah, Bapak Ibu, kita kemudian bisa melihat ketika mempelai ini datang, 5 gadis bijak inilah yang dapat masuk ke dalam ruang perjamuan kawin. Kemudian pintu itu ditutup. Ketika pintu ditutup, ke-5 gadis bodoh ini datang dan berkata, "Tuhan, bukakanlah
terjadi apa Bapak Ibu? Mereka tidak bisa masuk karena pintu itu sudah ditutup. Pesan di ayat yang ke-13 berkata, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sama seperti kedatangan Tuhan untuk yang kedua kali. Kalau kita tidak siap sedia, tidak berjaga-jaga, seperti 5 gadis bijaksana ini, ya, kalau mereka mempersiapkan minyak mereka, maka mereka bisa tetap berada. Kita kalau hidup di dunia ini tidak mempersiapkan diri kita, mempersiapkan iman kita, ya maka kita juga bisa saja ketika Tuhan datang, ternyata kita tidak punya cukup iman. Apakah ada waktu? Sudah tidak ada waktu. Seperti 5 gadis bodoh, dia tidak bisa masuk ke pintu yang sudah ditutup. Kalau Tuhan datang dan kita belum siap, jangan-jangan kita juga tidak mendapatkan pintu itu. Karena Bapak Ibu Saudara, hal yang utama itu adalah bagaimana kita bisa bersedia. Sekalipun kita tidak tahu waktu Tuhan datang itu kapan, tetapi kita tahu kita harus bagaimana, yaitu kita mempersiapkan diri dengan bijaksana, dengan antisipatif. Kesediaan mengantisipasi berbagai kemungkinan yang ada. Mari kita bersama-sama terus menjaga hati dan iman kita, agar kita juga bisa siap sedia. Jangan selalu merasa cukup dekat dengan Tuhan hanya dari kacamata kita, tetapi teruslah datang kepada Tuhan, maka Tuhan akan menunjukkan bahwa kita perlu untuk terus berada dekat dengannya. Kita semua senang jika kita bisa berada bersama Tuhan. Perjuangan kita adalah saat ini, mulai sekarang. Mari kita persiapkan diri agar kita bisa bersama-sama dengan Tuhan kelak. Amin. Tuhan berkati kita. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pada janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silahkan duduk. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita menaikkan doa-doa kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami berterima kasih karena Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan kepada kami, sehingga ketika kami menunggu kedatangan-Mu, Tuhan juga sebenarnya mampukan kami untuk juga mempersiapkan diri kami dan juga iman kami. Bahkan di dalam hidup kami saat ini Tuhan, dengan pergumulan dan pengharapan kami juga tidak mau terus untuk melarikan diri dari Tuhan, tetapi kami mau semakin mendekatkan diri kami kepada Tuhan, karena kami sadar bahwa kami ini adalah manusia yang lemah, yang membutuhkan Engkau Tuhan. Bukan untuk menghilangkan pergumulan dan pengharapan kami, tetapi memampukan setiap kami untuk menjalani pergumulan dan pengharapan kami. Baik itu pergumulan dengan iman kami, keluarga kami, ekonomi, pekerjaan, ataupun bagi setiap jemaat yang saat ini sedang merindukan kehadiran pasangan, bagi keluarga yang saat ini terus merindukan kehadiran momongan. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu
sungguh dapat dirasakan bagi setiap kami yang sedang bergumul dan berharap. Biarlah kami terus berserah diri kepada Tuhan, sembari kami juga terus mempersiapkan diri kami dengan iman kami untuk segala sesuatu jawaban yang Tuhan berikan kepada kami. Kami tidak mau memaksakan kehendak kami, tetapi kami mau ikut kehendak Tuhan. Dari setiap pergumulan kami tahu jawaban Tuhan adalah hal terbaik dalam hidup kami. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang saat ini tengah sakit dan terus berjuang melawan sakitnya ini dalam proses pemulihan. Kami mau berdoa untuk Ibu Sumi Subarto, Bapak Uwan Benyamin, Ibu Wiwi Winarsi, Bapak Lo Fuilang, Ibu Catherine, Bapak Cangkoli, dan juga Ibu Tuti. Berkati dan sertai Tuhan saudara-saudari kami, agar mereka dapat berdamai dengan tubuhnya, berdamai dengan sakitnya, berdamai dengan kondisinya pada saat ini, hingga mereka juga terus dapat bersukacita dan bahkan bersyukur kepada Tuhan di tengah sakitnya, karena mereka tahu dan merasakan bagaimana Tuhan menolong dan bagaimana Tuhan mau berjalan bersama-sama dengan mereka yang sedang berjuang melawan sakitnya ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Kami mau berdoa dalam diri Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari Rudili, Widya Stuti, Jericho Deron Sunarwam, dan juga Anggrek Saskara Galuh Pramesti. Berkatilah Tuhan di dalam setiap pertambahan usia saudara-saudari kami, agar bukan hanya usia yang bertambah, tetapi hikmat kebijaksanaan mereka juga bertambah. Sehingga di dalam setiap ulang tahun mereka pun juga terus dapat bertambah tumbuh dewasa di dalam Tuhan. Biarlah Engkau yang proses mereka Tuhan, yang dewasakan mereka, agar mereka juga dapat melihat bahwa pertambahan usia mereka adalah sarana di mana Tuhan juga ingin terus memakai mereka untuk menjadi berkat dimanapun mereka berada. Berkatilah sukacita ini Tuhan atas pertambahan usia bagi saudara dan saudari kami. Kami juga berdoa pada hari ini untuk panitia penabisan pendeta. Biarlah Tuhan berkati dan sertai untuk segala sesuatu yang juga boleh direncanakan, yang boleh dipersiapkan. Biarlah semuanya juga terus melibatkan Tuhan di dalamnya, agar nama Tuhan juga terus dimuliakan. Begitu juga untuk panitia Natal 2020. Biarlah Tuhan penyertaan-Mu juga nyata kepada setiap jemaat-Mu yang terlibat. Bagi setiap jemaat ini yang boleh mempersiapkan rangkaian masa raya Natal ini, biarlah kami juga terus dapat merasakan kehadiran Tuhan di tengah dunia ini, sekalipun saat ini kami masih terus berjuang dalam pandemi COVID. Biarlah Tuhan juga berkati untuk setiap dokter, perawat, sukarelawan, pemerintahan kami, dan semua masyarakat yang berjuang melawan pandemi COVID ini, agar dengan sikap bijaksana kami dapat melewatinya, menyelesaikannya bersama-sama. Biarlah segala keputusan yang juga boleh diambil, biarlah ini juga menggunakan hikmat Tuhan, sehingga setiap hal yang boleh diputuskan ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan dan juga untuk kepentingan seluruh masyarakat di Indonesia ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah online kami. Biarlah dengan keterbatasan kami pun sadar bahwa kami punya Tuhan yang tidak terbatas, sehingga sarana-sarana kami beribadah saat ini biarlah tidak menjauhkan kami dengan Tuhan, tetapi justru semakin menguatkan kami bahwa Tuhan dapat hadir melampaui batas ruang dan waktu. Ya Tuhan, inilah doa kami. Doa yang jauh dari sempurna ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
Jemaat, waktunya kita diberikan kesempatan untuk boleh mempersembahkan sebagian berkat Tuhan. Umat Tuhan yang bersukacita, marilah kita menyerahkan persembahan syukur kepada Tuhan dengan didasari firman Tuhan dalam Mazmur 54 ayatnya yang ke-8 yang berkata, "Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan." Bagi jemaat yang mengikuti kebaktian secara online atau streaming dapat memberikan persembahan melalui yang pertama bisa transfer ke rekening gereja dengan Bank BCA 713088857 atas nama Intan Permatasari atau Ratna Ningsih. Yang kedua, dapat disampaikan langsung ke gereja pada jam kerja kesekretariatan gereja. Yang ketiga, dapat dikumpulkan di amplop dan diserahkan pada saat kebaktian onsite. Yang keempat, dapat menghubungi sekretariat gereja yaitu Bapak Arifan untuk dijemput di rumah. Karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih-Nya. Keangkuhan tiada berkenan kepadanya, orang sombong direndahkannya. Yang lemah dan hina dikasihinya penuh, yang rendahkan ditinggikannya. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, segala puji hormat dan syukur kami Tuhan kami persembahkan dalam hadirat-Mu yang Maha Kudus Tuhan. Kami juga bersyukur dan terima kasih jika pada pagi hari ini Tuhan juga boleh memberikan waktu yang indah dan kesempatan yang indah juga, sehingga pada pagi hari ini Tuhan kembali kami diberikan kesempatan untuk boleh mempersembahkan sebagian berkat-Mu. Tuhan, kuduskan dan sucikan persembahan ini sehingga persembahan ini boleh menjadi berkat bagi gereja-Mu di tempat ini dan menjadi berkat juga bagi kegiatan pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah gereja-Mu di sini Tuhan. Berkati juga untuk hamba-Mu, majelis jemaat yang juga dipercayakan untuk mengelola persembahan ini Tuhan. Berikan hati yang bijaksana untuk dapat mengelolanya dengan baik, dengan benar, sehingga semuanya ini Tuhan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan.
Ampunkan kami Tuhan segala dosa dan kesalahan kami. Inilah Tuhan doa ungkapan syukur kami dan doa persembahan kami yang kami mohonkan dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Hiduplah dengan bijaksana dan teguhkanlah hatimu untuk terus membawa kasih bagi sesama. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus cari lilin gemilang, anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Yesus berpesan bersinarlah terang, lilinmu kulihat malam dan siang, anak masing-masing di sekitarnya, untuk hormat Tuhan bersinarlah. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.